Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Anugerah-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Juga hari ini, anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Sebab hidup kami anugerah-Mu. Haleluya. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan beri anugerah setiap hari, setiap waktu. Nyata anugerah-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Yesus, mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik bagi kami. Haleluya. Berkat-Mu mengalir, berkat-Mu melimpah atas kami. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus.
memujimu selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar firman Tuhan tentang menyangkal diri. Saya akan bacakan dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11 dikatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Firman Tuhan yang kita belajar hari ini adalah bagaimana seorang Kristen di dalam menyangkal diri. Apakah arti menyangkal diri itu? Menyangkal diri adalah melengsarkan diri sendiri dari tahta hidup kita. Artinya, hidup kita sendiri ini adalah seperti kerajaan kecil, individu di dalam satu kerajaan. Tetapi di dalam satu kerajaan yang kecil ini bukan diri kita yang bertahta. Kita meletakkan tahta itu kepada Allah, sehingga kita tidak lagi bertahta atas diri kita sendiri. Itu singkatnya tentang penyangkalan diri. Nah, hari ini saya mau kita belajar 4 hal penting mengapa kita menyangkal diri. Mengapa kita harus menyangkal diri sebagai pengikut Kristus. Yang pertama, menyangkal diri adalah bentuk penyembahan. Karena kita adalah umat Tuhan, kita menyembah Tuhan. Menyangkal diri itu adalah bentuk kita menyembah Tuhan. Menyembah berarti kita merendahkan diri di hadapan Allah. Untuk dapat merendahkan diri dan kita taat, maka kita perlu menyangkal diri. Dengan atribut dan eksistensi kita, maka kita tidak akan dapat merendahkan diri. Kalau kita punya jabatan, punya karir, punya pangkat, ya, kita punya kesarjanaan kita, itu akan mempersulit kita untuk bisa dapat merendahkan diri. Kita harus melepaskan semua itu dari tahta kita, sehingga kita dapat menyangkal diri dan kita dapat menyembah Tuhan. Yang pertama, menyangkal diri adalah bentuk penyembahan. Yang kedua, menyangkal diri berarti hidup kita bukan bagi diri kita, tetapi bagi Allah. Menyangkal diri berarti hidup bagi Allah. Sewaktu Yesus terjun dalam kegiatan ministrinya atau pelayanannya, dia menunjukkan hidup bagi Allah, bukan bagi dirinya sendiri, bagi Allah Bapa. Kita lihat banyak contoh di dalam firman Tuhan. Dia mengatakan seperti dalam Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Di sini Yesus adalah Allah, tetapi di sini Yesus menyangkal dirinya sehingga dia melakukan semua kehendak Allah Bapa yang mengutusnya. Maka dalam Filipi tadi dikatakan bahwa dia adalah rupa ilahi, tetapi dia meninggalkannya menjadi seorang manusia. Sehingga banyak Yesus berkata, "Aku melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan." Tanpa penyangkalan diri, mustahil kita bisa hidup bagi Allah.
Dalam penyangkalan diri, kita tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri. Kita tidak lagi punya goal sendiri untuk kepentingan kita. Kita tahu kita perlu goal setting, kita perlu membuat sesuatu yang kita achieve dalam kehidupan. Tetapi bukan lagi untuk diri sendiri. Goal dalam hidup kita perlu, tetapi tidak lagi untuk membanggakan diri, tidak lagi untuk kepentingan diri, melainkan seperti Yesus tadi katakan, untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Allah Bapa kepada diri kita. Semua yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, termasuk talenta, kepintaran, termasuk harta benda, termasuk semua pangkat apapun itu diberikan Allah untuk kita melakukan kehendak Bapa. Seperti Yesus, dia bisa bikin mujizat, dia bisa bikin khotbah, dia mendoakan, semuanya, tapi itu adalah untuk melakukan kehendak Bapa. Kalau kita lihat Esther, seorang ratu, karena kecantikannya, karena dia punya kepribadian yang bagus. Itu semua Tuhan siapkan. Untuk apa? Untuk dia bisa menyelamatkan bangsa Israel dari pembunuhan. Jadi apapun yang ada dalam diri kita ini, bukan lagi untuk goal diri kita sendiri. Karena kita hidup bagi Allah Bapa. Dan untuk itu kita perlu menyangkal diri. Yang ketiga, menyangkal diri, maka kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau kita perlu di dalam kehidupan ini sebuah energi, maka kita perlu energi yang dari Allah. Tentunya untuk hidup bagi Allah dan memuliakan Allah, kita butuh kuasa, kita butuh power, kita butuh energi. Hidup ini perlu energi, perlu tenaga, perlu kekuatan, perlu kuasa. Dan kita percaya kuasa terbesar hanya datang dari Allah. Tapi bagaimana kuasa Allah bisa bekerja maksimum di dalam kehidupan kita? Tentu kita tidak dapat mengandalkan diri sendiri. Menyangkal diri berarti kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Kita berikan kuasa Allah maksimum hidup di dalam kehidupan kita. Yeremia 17 katakan ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas, terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara lihat di sini, dikatakan bagaimana supaya kita seperti pohon tadi menghasilkan buah, maka ditanam di tepi air. Air itu adalah sumber energi. Air itu yang membuat walaupun keadaan kering, tetapi kita tetap berbuah. Kita perlu air ini, dan kita tahu air kehidupan datang melalui Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Makanya kita sangkal diri kita. Amsal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Percaya kepada Tuhan itu dengan tidak mengandalkan diri sendiri. Tidak mengandalkan diri sendiri, perlu menyangkal diri. Kalau dalam hati kita, dalam pikiran kita, selalu kita katakan, Tuhan, aku tidak mampu hidup tanpamu. Di situ kita sedang membiarkan kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita. Dan yang terakhir, pentingnya menyangkal diri. Mengapa kita perlu menyangkal diri? Karena menyangkal diri membuat hidup kita sebagai pemenang. Kita sering terlalu khawatir, kita sering terlalu cemas, kita kecewa. Tetapi Tuhan mau katakan bahwa
Kalau engkau di dalam Tuhan, maka engkau akan hidup sebagai pemenang. Iman kita percaya bahwa Yesus bangkit dan terangkat ke surga. Kita percaya Yesus mati dan bangkit. Kita percaya Yesus terangkat ke surga. Di sana menyatakan kemenangan. Di sana menyatakan Yesus menang dari kematian. Kita percaya bahwa dalam nama Yesus itu adalah yang terbesar di bumi maupun di surga. Kalau kita lanjutkan Filipi 2 ayat 9 sampai 11 dikatakan seperti ini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga, dan diberi dia sebuah nama yang besar, yang berkuasa, yang membuat kita sebagai umatnya adalah umat pemenang. Kalau Tuhan kita pemenang, maka kita pun pemenang. Amin. Sehingga tidak ada lagi hidup kita terganggu, sehingga tidak ada lagi hidup kita merasa tidak aman. Sering hari-hari ini, anxiety, apapun itu yang mengganggu hidup kita. Kalau kita tahu kita adalah pemenang, maka kita percaya dan kita tidak akan lagi terganggu. Tapi untuk kita boleh menerima itu semua, kita harus belajar menyangkal diri. Sehingga Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata Allah. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera yang kita terima dan bukan rancangan kecelakaan yang kita terima, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Saya simpulkan, hari ini kita belajar pentingnya menyangkal diri. Yang pertama, bentuk penyembahan. Yang kedua, menyangkal diri berarti hidup bagi Allah. Yang ketiga, menyangkal diri, maka kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Dan yang keempat, menyangkal diri membuat hidup kita sebagai pemenang. Mari sebentar kita merenungkan diri kita. Sering kita hidup sungguh dalam kelelahan. Serasa dunia ini untuk kita, tetapi kita tidak mampu meraihnya. Sering kita kecewa karena keluarga, karena pekerjaan, karena ekonomi, karena sosial, apapun itu yang membuat kita kecewa. Tapi sebenarnya ada hal yang bisa kita lakukan agar hidup kita merasa aman, hidup kita tidak ada yang dicemaskan, yaitu kita mulai hidup menyangkal diri, yang artinya melepaskan diri kita dari tahta hidup kita sendiri dan membiarkan Allah yang bertahta di dalam diri kita sendiri. Kita baru belajar mengenai menyangkal diri, maka hidup kita akan diberkati oleh Allah karena Dia pemilik hidup kita, sehingga segala kuasa ilahi akan mengalir melalui hidup kita. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan berkati.